Merhaba arkadaşlar. Materi kita kali ini adalah belirtili isim tamlaması pada iyilik eki. Haydi başlayalım. Isim tamlaması atau frasa nomina. Dengan kata lain, isim tamlaması ini adalah kata majemuk karena terbentuk dari dua kata benda yang memiliki makna baru atau gabungan dari dua kata benda yang memiliki satu makna baru. Sesuai dengan namanya, berarti isim tamlaması ini hanya digunakan untuk kata benda, bukan untuk kata sifat. Isim tamlaması ini, kata majemuknya, terdiri dari dua kata benda. Kata benda pertama disebut tamlayan, kata benda kedua disebut tamlanan. Materi utama kita kali ini adalah kata majemuk dalam kepemilikan. Kali ini kita membicarakan tamlayan yang jelas, jadi kita akan mempelajari belirtili isim tamlaması pada iyilik eki. Belirtili isim tamlaması ini digunakan jika tamlayan yang dibicarakan adalah sesuatu hal yang jelas, pasti, khusus, sudah diketahui, dan pada belirtili isim tamlaması ini hanya digunakan pada iyilik eki. Isim tamlaması ada 4 macam, tapi kali ini kita hanya khusus mempelajari tentang belirtili isim tamlaması. Imbuhan ini adalah imbuhan untuk pihak ketiga pada iyilik eki. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu bisa orang dan bisa benda lain, karena orang juga termasuk ke dalam kata benda. Aturan yang ada di sini yaitu teman-teman bisa memperhatikan kata benda pertama menggunakan imbuhan yang ini, sedangkan kata benda kedua menggunakan imbuhan yang ini. Pada belirtili isim tamlaması ini, kata benda pertama memiliki imbuhan dan kata benda kedua juga memiliki imbuhan. Itulah ciri-ciri dari belirtili isim tamlaması. Sekarang kita masuk pada contoh cara menggunakan imbuhan. Contoh yang pertama, kata pertama adalah Aisyah. Aisyah adalah nama orang. Kata kedua adalah Canta. Kedua kata ini adalah dua kata benda yang berbeda. Aisyah adalah Aisyah dan Canta adalah tas. Tapi jika kedua kata benda ini digabungkan dengan menambahkan imbuhan sesuai dengan rumus, maka akan terbentuk satu kalimat baru yang memiliki satu arti yang baru. Aisyah adalah kata benda pertama. Aisyah ini yang ditambahkan dengan imbuhan sesuai dengan rumus. Imbuhan di sini teman-teman bisa memperhatikan ada 2 macam. Imbuhan yang diawali dengan huruf konsonan ini akan digunakan jika kata bendanya diakhiri dengan huruf vokal. Kemudian kita perhatikan pada huruf vokal akhir pada kata Aisyah diakhiri dengan huruf vokal E. Jadi imbuhan yang sesuai dengan harmonisasi vokal adalah nin. Kemudian kata benda kedua adalah Canta. Nah, Canta ini ditambahkan dengan imbuhan sesuai dengan rumus. Di sini juga ada 2 macam imbuhan. Imbuhan yang diawali dengan huruf konsonan ini
akan digunakan jika kata bendanya diakhiri dengan huruf vokal. Dan sekarang imbuhan yang sesuai dengan harmonisasi vokal yaitu huruf vokal akhir pada kata canta huruf A. Jadi imbuhan yang cocok adalah se, menjadi Aisyenin cantase. Artinya tasnya Aisyah atau tas milik Aisyah. Yang kedua, kata Hasan dan F. Hasan adalah nama orang, sedangkan F adalah rumah. Kedua kata ini masing-masing memiliki arti yang berbeda jika tidak menggunakan imbuhan. Tetapi jika ditambahkan imbuhan isim tam lamase sesuai dengan rumus, maka seperti ini. Kata benda pertama adalah Hasan, kemudian ditambahkan imbuhan sesuai dengan rumus. Pada Hasan ini diakhiri dengan huruf konsonan, jadi kita menggunakan imbuhan yang diawali dengan huruf vokal. Dan untuk mengetahui imbuhan mana yang cocok yang sesuai dengan harmonisasi vokal, maka berpatokan pada huruf vokal akhir pada kata Hasan, yaitu huruf A. Jadi imbuhan yang cocok adalah en. Kemudian kata benda kedua yaitu F. F di sini diakhiri dengan huruf konsonan. Jadi kita akan menggunakan imbuhan yang terdiri dari huruf vokal semua. Dan untuk mengetahui imbuhan mana yang cocok yang sesuai dengan harmonisasi vokal, yaitu kita berpatokan pada huruf vokal akhir pada kata F, yaitu huruf E. Jadi imbuhan yang cocok adalah I, menjadi Hasanen Evi, rumahnya Hasan atau rumah milik Hasan. Yang ketiga adalah O, dia. Okul, sekolah. Kedua kata ini jika tidak ditambahkan imbuhan maka masing-masing memiliki arti yang berbeda. Tetapi jika ditambahkan imbuhan maka kedua kata ini akan menjadi satu kata majemuk yang memiliki arti yang baru. O ditambahkan dengan imbuhan sesuai rumus. O di sini adalah huruf vokal dan salah satunya huruf vokal. Jadi imbuhan yang cocok adalah nun. Mengapa nun? Karena yang sesuai dengan harmonisasi vokal adalah nun. Kemudian kata benda kedua yaitu okul. Okul diakhiri dengan huruf konsonan, jadi kita akan menggunakan imbuhan yang terdiri dari huruf vokal saja. Dan harmonisasi vokal yang cocok adalah U, karena pada kata okul huruf vokal akhir adalah U, menjadi onun okulu, sekolahnya dia. Yang keempat, onlar, mereka. Kemudian kata benda kedua adalah aile, keluarga. Nah, masing-masing kata ini jika tidak ditambahkan imbuhan, maka dia memiliki arti yang berbeda. Tapi jika ditambahkan dengan imbuhan sesuai rumus, maka dia akan menjadi sebuah kata majemuk yang memiliki arti yang baru. Onlar. Onlar ini diakhiri dengan huruf konsonan, jadi kita menggunakan imbuhan yang diawali dengan huruf vokal. Nah, harmonisasi vokal yang sesuai adalah en, karena huruf vokal akhir pada onlar adalah huruf A. Kemudian kata benda kedua ditambahkan dengan imbuhan yang sesuai dengan rumus. Aile di sini diakhiri dengan huruf vokal, jadi kita menggunakan imbuhan yang diawali dengan huruf konsonan. Dan imbuhan yang sesuai dengan harmonisasi vokal yaitu si, karena huruf vokal akhir pada kata aile adalah E, menjadi onlaren ailesi, keluarga mereka.
Contoh yang tadi pada kata benda pertama atau tamlayan yang menggunakan orang ketiga. Dan sekarang kita coba membuat kalimat dengan tamlayan yang diganti dengan kata benda. Buzdolabı adalah kulkas, kapı adalah pintu. Jadi kedua kata ini memiliki arti yang berbeda jika tidak ditambahkan imbuhan. Tetapi jika ditambahkan dengan imbuhan sesuai dengan rumus, maka seperti ini. Buzdolabı diakhiri dengan huruf vokal, jadi kita menggunakan imbuhan ini. Dan imbuhan yang sesuai dengan harmonisasi vokal adalah nen. Karena huruf vokal akhir pada kata buzdolabı adalah huruf e. Kemudian kata kedua kita tambahkan imbuhan yaitu kapı. Kapı di sini diakhiri dengan huruf vokal, jadi imbuhan yang kita gunakan adalah yang diawali dengan huruf konsonan. Dan imbuhan yang sesuai dengan harmonisasi vokal adalah se. Karena huruf vokal akhir pada kata kapı adalah e. Menjadi buzdolabının kapısı, pintunya kulkas atau pintu kulkas. Sekarang contoh pada kata benda kedua atau tamlanan yang mengandung huruf KTCP atau huruf kecap. Huruf kecap ini adalah huruf konsonan variabel yang akan mengalami perubahan bentuk dengan huruf penggantinya masing-masing jika bertemu dengan imbuhan yang diawali dengan huruf vokal. Bagi teman-teman yang belum memahami perubahan huruf konsonan ini, maka teman-teman bisa mempelajarinya lengkap pada video ini. Sekarang kita lanjut ke contoh yang pertama. Kata benda pertama adalah araba, mobil. Kata benda kedua adalah reng, warna. Kemudian ditambahkan dengan imbuhan sesuai dengan rumus. Araba diakhiri dengan huruf vokal, jadi imbuhan yang akan kita gunakan adalah yang diawali dengan huruf konsonan. Kemudian imbuhan yang sesuai dengan harmonisasi vokal adalah nen, karena araba diakhiri dengan huruf vokal a. Kata benda kedua adalah reng. Nah, huruf K pada kata reng ini adalah huruf konsonan variabel dan dia bertemu dengan imbuhan yang diawali dengan huruf vokal. Jadi otomatis huruf K di sini akan digantikan dengan huruf G menjadi arabanın rengi, warnanya mobil atau warna mobil. Contoh berikutnya, kita ambil kata benda pertama adalah Orhan. Orhan adalah nama orang. Dan kata benda kedua adalah gözlük. Gözlük adalah kacamata. Orhan ditambahkan dengan imbuhan yang diawali dengan huruf vokal. Karena Orhan di sini diakhiri dengan huruf konsonan, jadi imbuhan yang cocok adalah yang diawali dengan huruf vokal. Dan huruf vokal akhir pada kata Orhan adalah huruf A. Jadi imbuhan yang cocok adalah en. Kemudian kata benda kedua gözlük. Gözlük di sini diakhiri dengan huruf konsonan, jadi kita hanya menggunakan imbuhan yang terdiri dari huruf vokal saja. Dan huruf K pada kata gözlük ini adalah huruf konsonan variabel. Jadi huruf K di sini akan digantikan dengan huruf yumuşak G.
karena bertemu dengan imbuhan yang diawali dengan huruf vokal. Menjadi Orhanen Gözlüğü, kacamatanya Orhan, atau kacamata milik Orhan. Berikutnya, kata benda pertama adalah Osman. Osman ini adalah nama orang. Kemudian kata benda kedua adalah yurt. Yurt adalah asrama. Osman ditambahkan dengan imbuhan yang cocok adalah on. Kemudian kata benda kedua ditambahkan dengan imbuhan yang cocok adalah u. Nah, huruf T pada kata yurt di sini adalah huruf konsonan variabel, jadi harus diganti terlebih dahulu dengan huruf D menjadi Osmanen Yurdu, asramanya Osman. Selanjutnya, kata benda pertama adalah Mustafa. Mustafa adalah nama orang. Kata benda kedua adalah ilaj. Ilaj adalah obat. Kemudian Mustafa ditambahkan dengan imbuhan sesuai dengan rumus, dan yang cocok adalah nen. Kemudian kata kedua ditambahkan dengan imbuhan yang sesuai dengan harmonisasi vokal adalah e. Huruf C pada kata ilaj ini akan digantikan dengan huruf J terlebih dahulu, karena huruf C di sini adalah huruf konsonan variabel bertemu dengan imbuhan yang diawali dengan huruf vokal. Menjadi Mustafanen ilacı, obatnya Mustafa. Contoh yang terakhir, kata benda pertama adalah Ayu. Ayu ini adalah nama orang. Kata benda kedua adalah kitab, buku. Kita tambahkan dengan imbuhan yang sesuai dengan rumus. Ayu ditambahkan dengan imbuhan yang cocok adalah nun. Kemudian kitab ditambahkan dengan imbuhan yang cocok adalah e. Huruf P di sini pada kata kitab adalah huruf konsonan variabel, jadi harus diganti terlebih dahulu dengan huruf B, karena huruf P di sini bertemu dengan imbuhan yang diawali dengan huruf vokal. Menjadi Ayunun Kitabı, bukunya Ayu, atau buku milik Ayu. Kata tanya untuk menanyakan orang yaitu Kim, siapa? Jika kita ingin menanyakan sesuatu milik siapa, maka Kim ini ditambahkan dengan imbuhan. Kim diakhiri dengan huruf konsonan, jadi imbuhan yang digunakan adalah yang diawali dengan huruf vokal. Dan imbuhan yang sesuai dengan harmonisasi vokal yaitu in, karena huruf vokal akhir pada kata Kim adalah huruf I. Menjadi Kimin, milik siapa? Mari kita lihat contoh dialog berikut ini.
Contoh dialog yang pertama. Bune, apa ini? Bu Canta, ini tas. Bu Canta Kimin, milik siapa tas ini? Bu Canta Aisyenin Cantase. Tas ini adalah tasnya Aisyah. Atau tas ini milik Aisyah. Dialog yang kedua. Kimo, siapa itu? Oh, Hasan. Itu Hasan. Hasan Kim? Siapa Hasan? Hasan Ayunun Arkadasya. Hasan adalah temannya Ayu. Dari semua contoh tadi, sekarang teman-teman sudah bisa memahami apa itu isim tamlamase. Dalam hal ini, yang kita bahas adalah belirtili isim tamlamase. Kita akan mempelajari isim tamlamase yang lain pada video yang lain. Jika teman-teman ingin mendapatkan info video terbaru dari kami, maka teman-teman bisa mengikuti channel ini dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya. Semoga bermanfaat. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.